Jangan lupa di like, comment, and subscribe-nya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Ayuntiani dengan NPM A1J021056. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Non-Formal Universitas Bengkulu dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan Magister Pendidikan. Teman-teman, kembali lagi bersama saya dengan membahas tentang apa itu efektivitas dan mutu sekolah. Pengertian sekolah efektif. Efektivitas sekolah menunjukkan adanya proses perekayasaan berbagai sumber dan metode yang diarahkan pada terjadinya pembelajaran di sekolah secara optimal. Dapat disimpulkan bahwa sekolah efektif adalah sekolah yang mampu mencapai target-target yang telah ditetapkan sebelumnya, visi, misi, dan tujuannya, dengan pemanfaatan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada di dalam sekolah tersebut, serta memiliki iklim sekolah yang mendukung kegiatan pembelajaran dan output yang dihasilkan oleh sekolah dapat bermanfaat bagi lingkungannya. Menurut Mutahar pada tahun 2013, manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah atau madrasah menawarkan kerjasama yang erat antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah dengan tanggung jawabnya masing-masing. B. Karakteristik sekolah yang efektif. Menurut Mortimer pada tahun 1991, sekolah efektif dicirikan sebagai berikut. Yang pertama ada sekolah memiliki visi dan misi yang jelas dan dijalankan dengan konsisten. 2. Lingkungan sekolah yang baik dan adanya disiplin serta keteraturan di kalangan pelajar dan staf. Yang keempat, kepemimpinan kepala sekolah yang kuat. Yang keempat, penghargaan bagi guru dan staf serta siswa yang berprestasi. Yang kelima, ada pendelegasian wewenang yang jelas. Yang keenam, dukungan dari masyarakat sekitar. Yang ketujuh, ada sekolah mempunyai rancangan programan yang jelas. 8. Sekolah mempunyai fokus sistemnya tersendiri. 9. Pelajar diberi tanggung jawab. Dan ke-10 ada guru menerapkan pembelajaran yang inovatif. 11. Melakukan evaluasi yang berkelanjutan. 12. Kurikulum sekolah yang terancang dan terintegrasi satu sama lain. Dan 13. Melibatkan orang tua dan masyarakat dalam membantu pendidikan anak-anaknya. Dalam sebuah konsep standar nasional pendidikan, maka sekolah efektif harus memenuhi standar-standar sebagai berikut. Ada yang pertama itu standar isi, yang kedua ada proses pembelajaran, yang ketiga ada kompetensi lulusan, yang keempat standar tenaga pendidik dan kependidikan, yang kelima ada sarana dan prasarana, dan yang keenam ada pengelolaan, ketujuh ada pembiayaan, kedelapan ada penilaian. C. Model-model sekolah yang efektif. 1. Model tujuan. Model ini berangkat dari persepsi bahwa sekolah adalah sebuah organisasi. Model tujuan sering digunakan untuk meneliti dan menilai ketercapaian sebuah sekolah. Sebuah sekolah diklasifikasikan sebagai sekolah efektif apabila ketercapaian setiap kegiatannya
mencapai atau melebihi daripada tujuan yang telah ditetapkan. Model ini berguna apabila outcome sebuah sekolah jelas, terutama yang berkaitan dengan kualitas pembelajaran, iklim pengajaran, dan pencapaian akademik dalam ujian nasional menurut Cawelty pada tahun 1976. 2. Model manajemen mutu total. Model manajemen mutu total mengklasifikasikan sebuah sekolah yang efektif jika sekolah tersebut berupaya melibatkan dan memberi kuasa kepada semua anggota dalam sebuah fungsi sekolah, mengendalikan perbaikan berterusan dalam aspek yang berbeda, memberi kepuasan keperluan, kehendak, dan jangkauan konstituensi internal maupun eksternal sekolah, walaupun dalam lingkupan yang berubah. Dalam manajemen mutu total, dasar penilaian efektivitas sekolah meliputi kepemimpinan, manajemen sumber daya manusia, manajemen proses, penerangan dan analisis, perencanaan, keputusan pencapaian pelajar, serta dampak kepada masyarakat. Itu menurut Sharon dan Boscat pada tahun 1997. Yang ketiga ada model proses. Berdasarkan model proses, sebuah sekolah efektif sekiranya fungsi dalam sekolah tersebut dalam keadaan terurus, efisien, dan aman. Model ini menekankan pada aktivitas-aktivitas yang dijalankan sebagai kriteria penting efektivitas sebuah sekolah. Kriteria yang sering digunakan dalam kepemimpinan, komunikasi, keikutsertaan, kerjasama, penyesuaian, perencanaan, pengembalian, keputusan, interaksi sosial, budaya sekolah, kaidah mengajar, manajemen kelas, dan strategi pengajaran. Itu menurut Edmond pada tahun 1979. D. Usaha meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah. Menurut Daryanto pada tahun 2006, bahwa usaha untuk meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang A. Sekolah review merupakan suatu sekolah di mana prosesnya seluruh komponen sekolah bekerja sama, khususnya dengan orang tua dan tenaga profesional, untuk mengevaluasi dan menilai efektivitas sekolah serta mutu lulusan. B. Benchmarking merupakan suatu kegiatan untuk menempatkan target yang akan dicapai dalam periode tertentu. C. Quality assurance merupakan cara untuk menentukan bahwa proses pendidikan telah berlangsung sebagaimana mestinya. Informasi yang dihasilkan akan menjadi umpan balik bagi sekolah dan memberikan jaminan bagi orang tua bahwa sekolah senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik. Yang D. Quality control merupakan suatu sistem untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan kualitas output yang tidak sesuai dengan standar. Ada kata-kata pepatah. Jangan menyerah, memulai adalah